kita siapkan hati kita angkat pujian kita yang mengatakan, Bapa, aku mau indah di matamu. Haleluya. Bapa, aku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi. Bapa, aku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hati. Sekali lagi kita angkat pujian ini, kita katakan, Bapa, aku mau indah. Bapa, aku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hati. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hati, yang selalu menyukakan hati, yang selalu menyukakan hati. Haleluya, glory, glory, glory. Terpujilah Engkau Bapa, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, buat kesempatan yang Kau terus berikan bagi kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Bapa, buat kesempatan yang terus Engkau berikan bagi kami.
Biarlah kesempatan yang Kau berikan bagi kami, kami mempertanggungjawabnya di hadapan-Mu Bapa. Kami menggunakan waktu yang singkat ini Tuhan, untuk melakukan apa yang Kau kehendaki dalam kehidupan kami. Kami terus mau berjuang Tuhan, untuk melakukan kehendak-Mu. Kami rindu mau seperti Engkau Tuhan, yang Kau sudah teladani dalam kehidupan kami. Terima kasih buat kesempatan ini Tuhan. Saat ini kami rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Layakan kami Bapa, sucikan dan kuduskan kami. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Jika Kau temui kami berlaku salah di hadapan-Mu, ampuni Tuhan kemelesetan kami di dalam setiap perbuatan kami, perkataan kami yang tidak menyukakan hati-Mu. Layakan kami Bapa, berfirmanlah bagi kami pada saat hari ini. Berikan kami hikmat, berikan kami nasihat, teguran Tuhan, untuk kami terus memperbaiki hidup kami. Selagi masih ada kesempatan yang Kau berikan bagi kami, kami bersyukur kami ada pada saat hari ini. Di akhir, di penghujung tahun 2020 ini Bapa, biar kami untuk menghadap tahun 2021 nanti, kami semakin menyukakan Engkau. Kami semakin seperti Engkau ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu dengan penuh ucapan syukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya, pujian kita tadi mengatakan seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus yang selalu menyukakan hati-Mu. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, inilah rancangan yang semula yang Tuhan nyatakan kepada kita, ya, dengan Dia rela menderita di kayu salib Bapak Ibu, karena untuk mengembalikan rancangannya yang semula, yaitu serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Inilah rancangan yang semula. Inilah yang harus diteladani, yang harus dilakukan bagi orang yang percaya kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan. Sebab ada firman Tuhan mengatakan ada syarat-syarat mengikuti Yesus. Ya. Ada syarat-syarat, harus melepaskan segala sesuatu. Harus menyangkal diri dan pikul salib. Inilah bagi orang-orang yang mau mengikuti Yesus. Tinggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yang bukan, yang menjadi karakternya Yesus. Kalau kita mau menjadi seperti Yesus, kita harus mengikuti teladan Yesus dalam kehidupan ini. Karakter Yesus, sifat-sifat Yesus, ya, yang Dia sudah teladani dalam kehidupan kita sebagai pengikut Yesus, Bapak Ibu. Memang tidak mudah. Tidak mudah, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Sebab itu menjadi orang Kristen itu mahal, ya, tidak murahan, tidak gratisan, Bapak Ibu. Ya. Yesus membayarnya di kayu salib. Dia memberi nyawanya, Bapak Ibu. Ya, bukan berarti memang Yesus untuk menebus setiap dosa dan pelanggaran kita. Sebab itu Dia menderita di kayu salib. Nah, bukan berarti setelah itu kita tidak melakukan, ya, berjuang
di dalam kehidupan kita untuk kita serupa seperti Yesus. Ya. Kita harus berjuang sisa-sisa hidup kita ini. Memang dosa-dosa kita dulu, seandainya kita tidak ada seperti Yesus yang mau mengorbankan dirinya di kayu salib. Ya. Tidak ada penebusan dosa. Mungkin kita nanti langsung dicebur ke neraka, Bapak Ibu. Tapi oleh karena pengorbanan Yesus di kayu salib, yang sudah memberi hidupnya kepada kita, dosa-dosa kita diampuni. Tapi ingat, bukan berarti, ya, bukan berarti kita setelah Tuhan menebus dosa-dosa kita, Yesus sudah membayar kita di kayu salib, terus kita menjadi orang Kristen. Hidup seenaknya. Tidak, Bapak Ibu. Ya. Kita harus, Tuhan Yesus mengembalikan rancangannya yang semula itu. Ya, supaya hidup seperti Dia. Serupa dengan Yesus, sempurna seperti Bapa. Tentunya kita harus melewati yang namanya perjuangan. Ya, harus menyangkal diri, harus punya tekad melepaskan segala sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yang tidak serupa dan tidak menjadi tidak seperti karakter Yesus, Bapak Ibu Saudari. Nah, itulah kesempatan selama kita ada di dunia ini. Itulah tugas kita, itulah perjuangan kita. Selama kita ada di dunia ini, kalau kita mau mengikuti Yesus. Ya. Sebab itu ada firman Tuhan yang mengatakan seperti ini, Roma 12 ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kalau kita masih serupa dengan dunia, dan kita tidak berubah pembaharuan budi kita, kita tidak bisa membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Karena kita tidak mau melepaskan diri kita, kita masih terikat dengan dunia ini. Kita serupa dengan dunia ini. Nah, kalau kita mau mengikuti Yesus, kita harus seperti Yesus. Bukan seperti serupa dengan dunia ini. Artinya terikat dengan dunia ini. Sebab itu ada firman Tuhan mengatakan, barang siapa tidak melepaskan segala sesuatu miliknya, dia tidak layak bagiku. Dia tidak layak menjadi muridku, kata Tuhan. Nah, jadi kita harus menanggalkan kehidupan lama kita. Memang kita ini adalah orang-orang yang hidup di dalam kodrat dosa, Bapak Ibu. Kehidupan kita itu adalah kehidupan duniawi, artinya kehidupan berkodrat yang buruk, kodrat dosa. Tapi oleh pembaharuan, ya, budi kita diubahkan, sehingga kita mengerti, kita bisa membedakan kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Tentu itu melewati namanya sekolah kehidupan. Amin. Sekolah kehidupan yang ada di dunia ini. Ya. Kalau orang membenci kita, itu firman Tuhan yang mengatakan, kita harus mengampuni orang yang membenci kita. Sebab kalau kita tidak mengampuni orang yang bersalah kepada kita, kita pun tidak diampuni oleh Tuhan. Itu firman Tuhan. Ini yang harus kita lakukan. Masih banyak hal, Bapak Ibu. Sebab itu ada di Matius 5 ayat 20. Matius pasal 5 ayat 20 dan 48 mengatakan seperti ini. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Banyak orang cuma teori. Menjadi Kristen itu teori.
Seperti orang Farisi kita tahu ya Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Orang Farisi itu berdoa sampai dilihat di jalan-jalan, dilihat orang. Tapi pembaharuan budinya tidak diubah. Sifatnya tidak berubah. Masih ada sikap kehidupan kodrat dosa di dalam dirinya yang tidak diperbaharui. Yang Tuhan inginkan menjadi orang Kristen yang percaya kepada Dia itu pembaharuan budi kita yang kita harus ubahkan. Kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ya. Paham ya Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan? Inilah yang Tuhan kehendaki. Kalau kita sama dengan keagamaan kita tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam surga. Betapa mahalnya loh menjadi orang Kristen. Menjadi orang Kristen itu sulit, berat. Tidak cuma cukup beragama, menunjukkan bahwa kita sudah beragama, sudah berorganisasi di gereja, kita katakan kita sudah selamat. Tapi hidup kita tidak berubah. Kita tidak seperti Kristus. Nah, untuk mencapai, untuk mau menjadi seperti Kristus, kita harus benar-benar punya perjuangan. Harus memiliki namanya di Matius 5 itu haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, maka dia akan dipuaskan. Jagalah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi kalau orang menjadi orang Kristen, seenaknya kehidupannya di dunia ini, semau gue, ya, tidak merubah dirinya, tidak takut sama Tuhan, tidak haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, sama seperti orang Farisi tadi dan ahli-ahli Taurat. Sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Loh, ini loh standar menjadi orang Kristen itu, standarnya itu harus serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Ini standar menjadi orang Kristen itu tinggi, berat, Bapak Ibu. Jadi pemahaman kita selama ini bahwa yang membuat kita berabad-abad, bertahun-tahun diajarkan bahwa percaya Yesus selamat. Sama dengan kalau ini ayat yang di Matius 5 ayat 20 ini. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi standar kita menjadi orang Kristen itu standar Tuhan Yesus, Bapak Ibu. Bukan standar pendeta atau gereja. Sebab itu saya sebagai gembala jemaat yang dipercayakan oleh Tuhan benar-benar menyampaikan kebenaran yang murni. Tidak boleh diselewengkan. Tidak boleh untuk pribadi saya. Jadi saya benar-benar melakukannya, menyampaikan kebenaran ini benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Ini firman Tuhan, bukan kata saya, Bapak Ibu. Ya. Sebab itu Matius pasal 5 ayat 48 yang mengatakan seperti ini juga. Karena itu haruslah kamu sempurna, seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ini bukan kata saya. Matius 5 ayat 48, ini firman Tuhan. Kebenaran nyata, bukan kata saya. Ya. Matius 5 ayat 48 sekali saya katakan, karena itu haruslah kamu sempurna seperti Bapamu. Seperti Bapamu yang di surga adalah sempurna. Ya. Sempurna itu standar yang Tuhan berikan kepada kita. Sesuai dengan kehendak Tuhan. Apa ya baik, yang berkenan dan yang sempurna. Nah, kalau kita diubahkan, kita mau melakukan terus Bapak Ibu, sekolah kehidupan dalam kehidupan kita. Kita mau disekolahkan.
Sehingga kita bisa membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Kalau kita mau disekolahkan, artinya kita mau disekolahkan Tuhan itu mau seperti Yesus berkenan kepada Tuhan ini, kita disekolahkan melewati sekolah kehidupan. Artinya melewati masalah hidup. Contoh-contoh yang kecil saja kadang-kadang kita tidak lakukan, kita tidak mau disekolahkan. Menghadapi masalah, umpama sakit penyakit, sedikit aja ngeluh. Tidak melakukan kebenaran firman Tuhan. Tapi kalau orang benar-benar mengerti ini mau diubahkan, pembaharuan budinya, mau sama Tuhan. Seperti pujian tadi. Bapa-Ku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku Kau hiasi. Nah itu, kita rela Tuhan menghiasi batin kita, yaitu melewati yang namanya masalah, sakit penyakit. Macam-macam. COVID-19 ini, Bapak Ibu, salah satu ujian bagi kita. Proses sekolah dalam kehidupan kita. Banyak orang ketakutan, banyak orang takut dengan mati, takut ini, takut itu. Tapi enggak takut sama Tuhan. Yang penting Bapak Ibu kita takut kepada Tuhan, artinya hidup kita berkenan, kita berjuang. Lebih baik hidup kita berkenan di hadapan Tuhan. Lebih baik takut kalau kita tidak hidup berkenan di hadapan Tuhan. Ini yang kita harus takuti. Tapi banyak orang takut dengan keadaan dunia ini. Tapi tidak takut dengan Tuhan. Ya. Padahal kita mati nanti kita akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Sebenarnya kita di dunia ini cuma sementara. Kita hanya menumpang di dunia ini. Kalau memang umur kita di Alkitab itu bilang sampai 70 tahun, puji Tuhan. Kalau memang sampai 70 tahun, lebih itu bonus. Cuma gitu, kita tidak selamanya tinggal di dunia ini. Mati dan pasti akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Perbuatan kita selama kita ada di dunia ini. Paham Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan? Ya, ini sangat benar-benar kebenaran firman Tuhan ini disampaikan di tempat ini itu benar-benar anugerah Bapak Ibu, berkat bagi kita. Saya bersyukur kalau saya sebagai gembala jemaat di tempat ini diubahkan oleh Tuhan. Pembaharuan budi ini. Karena sebab saya rindu meninggalkan segala sesuatu yang terikat dalam kehidupan saya. Saya diproses, saya disekolahkan oleh Tuhan. Sehingga perubahan karakter yang tadinya kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Artinya menjadi hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Walaupun Bapak Ibu sampai hari ini belum sempurna, terus saya berjuang. Untuk sesuai dengan standarnya Tuhan. Masing-masing kita punya standar ya Bapak Ibu. Sesuai dengan kecakapan kita, kepintaran kita untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Kalau murid yang pandai, tentu dia terus tidak mau dia berlambat-lambat. Dia terus berjuang untuk melakukan apa yang Tuhan sukakan, apa yang Tuhan senangi dalam kehidupan ini. Itu namanya murid yang pandai. Sehingga Tuhan katakan, ya, dari ketinggian tatamu, Tuhan temukan orang-orang yang menyukakan hati Tuhan. Orang-orang yang menyukakan hati Tuhan adalah orang-orang yang mau, yang pintar di dalam
kecerdasan yang Tuhan berikan di dalam rohaninya. Nah, orang yang tidak cerdas rohani, Bapak Ibu, orang yang sombong, orang yang tidak mau diubahkan, cara hidupnya tidak mau, keras hati, bebal, sehingga tidak mengerti apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Setelah orang menyampaikan kebenaran firman Tuhan yang jelas, yang tegas, yang murni hari ini, sehingga mengatakan, sesat dia. Karena apa? Karena dia tidak mau diubahkan, jadi pemahamannya ya seperti itu. Biasanya orang-orang yang seperti ini itu banyak. Berani berdebat di medsos di mana-mana, sok tahu, sok teh kalau orang bilang di sini. Menganggap dia lebih benar, padahal hidupnya ya enggak ada buah. Dalam kehidupannya tidak memberi contoh. Mulut mengatakan firman Tuhan, wah kamu salah, kamu sesat. Tidak begini, tidak begitu kebenaran firman Tuhan. Hidupnya tidak benar, makanya sama seperti Matius 5 ayat 20 tadi mengatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Banyak orang-orang seperti itu, Bapak Ibu. Banyak sekali. Dan sangat sedikit sekali orang yang mau melakukan kebenaran yang murni ini. Sebab berat, sulit. Sebab itu menjadi orang Kristen tidak murahan. Menjadi orang Kristen itu harus memberi nyawa, Bapak Ibu. Nyawamu. Ya, rela. Dihiasi oleh Tuhan, rela dibentuk, rela mengosongkan diri dari kehidupan-kehidupan yang ada di dunia ini. Rela meninggalkan segala sesuatu yang enak di dunia ini. Untuk mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki, yang baik, yang berkenan, yang sempurna. Nah, kalau Bapak Ibu masih mencintai dunia ini, tidak mau, tidak mau saya menderita. Saudara, terus terang, tidak layak di hadapan Tuhan. Ya. Jelas firman Tuhan tadi. Kamu tidak akan pernah masuk ke dalam kerajaan surga. Ini kebenaran Bapak Ibu yang jelas yang Tuhan berikan. Kalau kamu tidak melepaskan segala sesuatu keinginan, dosa yang ada mengikat dirimu. Ini standarnya Tuhan, berat Bapak Ibu. Saya aja rasanya kalau bisa jangan begitu firman Tuhan. Tapi ya karena kebenaran ini, tidak ada pilihan Bapak Ibu. Saya harus berjuang melakukannya. Dulu saya katakan, untuk hal ini, untuk lebih sempurna, untuk lebih kudus, itu hanya Tuhan saja yang bisa. Mustahil kalau kita bisa kudus. Dulu saya sering mengatakan seperti itu, bahkan saya berkhotbah Bapak Ibu. Itu hanya Tuhan loh Bapak Ibu, saya bilang. Setelah saya diubahkan oleh Tuhan melewati sekolah kehidupan, diubahkan cara berpikir, pemahaman saya, dibukakan oleh Tuhan. Ternyata Bapak Ibu, benar-benar itu dengan sendirinya Tuhan itu membentuk saya melewati yang namanya proses. Dari sejak saya percaya kepada Tuhan, ingin sungguh-sungguh kepada Tuhan, ingin melepaskan segala dosa saya. Dengan sendirinya, saya mengalami yang namanya sekolah kehidupan, proses kehidupan. Itu tidak pernah saya mengalami yang namanya enak, Bapak Ibu. Zona nyaman sedikit, ada saja. Membuat saya lebih ini lagi. Sebab kalau kita dibuat zona nyaman dalam hidup ini, kita lupa. Kita pasti cenderung untuk menyakiti hati Tuhan.
cenderung kita tidak menyukakan hati Tuhan. Sebab itu saya tidak mau menyakiti hati Tuhan. Saya kalau bisa Tuhan, saya selalu hidup saya mau menyukakan Engkau. Bapa, aku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Setiap detik, menit, kalau bisa saya ingin melakukannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Sebenarnya hidup menjadi orang Kristen itu harus seperti itu Bapak Ibu. Hidupnya harus seperti itu. Standar yang Tuhan inginkan kita harus seperti itu. Seperti Yesus. Seperti apa yang dia teladani Bapak Ibu. Kadang-kadang kalau saya meleset Bapak Ibu, kadang-kadang enggak ada kata-kata yang meleset, pikiran yang meleset. Saya langsung hati saya tuh enggak enak di sini. Sedih saya Bapak Ibu. Aduh, saya hari ini menyakiti hati Tuhan. Hari ini saya melukai hati Tuhan. Sedih hati saya Bapak Ibu. Saya enggak bilang sama Tuhan, Tuhan ampuni saya Tuhan. Berikan aku terus kesempatan untuk aku terus memperbaiki hidupku. Dan aku minta, kalau aku memang Bapak Ibu Saudari di zona nyaman dan tidak ada penderitaan, tidak ada proses. Jujur Bapak Ibu, kalau orang dewasa, kalau kita dewasa dalam Tuhan, minta kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan apa yang harus saya perbuat lagi? Supaya lebih lagi menyenangkan hatimu. Kadang-kadang Tuhan kirim orang-orang untuk saya tolong, untuk saya bantu. Kadang-kadang tidak sadar saya juga dikirim orang-orang yang melukai hati saya. Kadang-kadang di jalan saat saya nyetir mobil, ada aja yang nyelip. Terus apakah saya marah Bapak Ibu? Kadang-kadang meleset. Kadang-kadang kalau orang ya kita lagi sedang nyetir itu fokus ya Bapak Ibu Saudari. Kadang-kadang orang nyelip gitu, kadang-kadang dasar lo gitu ya. Nah itu aja kalau saya sudah terpleset ngomong seperti itu, hati saya itu sakit Bapak Ibu. Aduh sebenarnya seharusnya saya tidak boleh berkata-kata seperti itu. Harusnya saya diam. Nah ini standarnya Bapak Ibu, sebab saya sebagai gembala jemaat di tempat ini banyak diberi, banyak dituntut. Standar saya sudah di sini Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, yang hal-hal sepele aja dalam kehidupan, kalau Bapak Ibu belum melakukannya masih jauh Bapak Ibu perjuanganmu. Karena apa? Tidak giat, tidak pandai, tidak cerdas. Tidak haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Nah bagi orang yang haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan, dia terus pengen mendengar firman Tuhan yang mau diajarkan dan dia mulai mempraktekannya dalam kehidupannya. Ini adalah murid yang pandai. Kalau murid yang bodoh biar didengar masuk keluar lagi, masuk keluar lagi. Mental. Ya, ini sulit. Kalau sudah berabad itu sulit diubah, itu ya saya tidak tahu. Saya bersyukur kepada Tuhan karena saya pengen dan ada segala sesuatu yang berat, yang sulit untuk dilepaskan. Tuhan luar biasa, dia tahu bagaimana supaya saya bisa dilepaskan, supaya saya bisa hidup berkenan di hadapannya. Itu benar-benar Bapak Ibu, 4 tahun, 5 tahun yang lalu saya diproses luar biasa sama Tuhan. Di situ benar-benar baru sadar. Tapi sakitnya luar biasa. Nah, Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan, kalau Bapak Ibu, ya sebab tidak semua orang yang banyak terpanggil, sedikit terpilih Bapak Ibu. Biasanya orang-orang seperti apa yang saya katakan, saya saksikan, itu adalah ada orang-orang yang Tuhan ingin orang itu dipakai sama Tuhan menjadi berkat bagi setiap orang. Tapi kalau Bapak Ibu tidak mau dan tidak sudah Tuhan, sebenarnya semua orang dipilih sama Tuhan. Tapi kitanya yang tidak respon. Yang saya katakan tadi, kita tidak pandai menanggapi apa yang Tuhan
firmankan melewati sekolah kehidupan, kebenaran firman Tuhan yang disampaikan, terus kita praktekkan dalam kehidupan ini dan kita tidak mempraktekannya. Lamban, tidak mau menerima anugerah ini. Nah, bagi orang yang dianugerahkan itu dia tanggap, dia cerdas menerima itu. Wow, saya langsung waktu kejadian 4 tahun, 5 tahun yang lalu, saya dibukakan melewati kebenaran firman Tuhan itu yang mengatakan di Roma 8 ayat yang 28, 29 itu Bapak Ibu. Baru saya ngeh, wow, dulu saya sering menerima firman Tuhan itu di Roma 8 ini. Awal pertobatan saya itu dulu saya ingat, baru teringat setelah saya mengerti ayat demi ayat di Roma 8 ini yang benar-benar bagus sekali. Bukan yang lain tidak bagus Bapak Ibu. Semua firman Tuhan itu ya dan amin. Tapi yang membuat saya itu yang terbuka itu di Roma 8 ayat 28 29 dan sebelumnya ayat 1 2 3 itu Bapak Ibu yang saya tidak bacakan di sini. Setelah saya buka, oh ini dulu sering waktu saya baru pertobatan saya firman ini Roma 8 ini diberikan kepada saya. Bahkan saya dulu sering mengkhotbahkannya tapi tidak sejelas yang saya lakukan pada saat-saat hari-hari ini, tahun-tahun belakangan ini. Karena apa? Karena saya belum lulus sekolahnya. Ya, artinya belum sekolahnya itu belum tinggi gitu ya. Mungkin sekolah saya masih standarnya kelas 1, kelas 2, masih SD, masih SMP, masih SMA. Saya tidak tahu hari ini saya standarnya sama Tuhan itu sampai di mana. Hanya Tuhan yang tahu. Tapi kalau saya melihat, saya hari-hari ini itu, apa yang saya lakukan itu adalah, kalau rumah gedung dibuat itu gedung gereja yang ada, yang kita diami hari ini, yang kita gunakan hari ini Bapak Ibu. Waktu orang pasang pondasi, waktu dia finishingnya itu lebih sulit daripada melakukan pondasi. Pondasinya aja udah luar biasa di sini dulu. Hampir berapa ya yang saya tahu Bapak Ibu. Waktu finishingnya lebih sulit lagi Bapak Ibu. Nah itulah hidup kekristenan. Standar kita tuh sampai di mana? Kalau bangunan segede ini tentu pondasinya mahal, Bapak Ibu. Saya tahu gereja ini mahal. Tapi bukan untuk kesombongan, tapi saya belajar dari bangunan gereja ini. Sehingga saya bilang, oh bangunan gereja ini sama membangun kerohanian kita itu tidak mudah. Sesuai dengan standar kita yang diberikan sama Tuhan. Pantas Bapak Ibu. Saya tidak menyombongkan diri saya ya Bapak Ibu di hadapan Tuhan saya berkata seperti ini. Sejak saya mengenal Yesus sungguh-sungguh pertobatan saya, proses saya itu luar biasa. Ya, proses saya itu luar biasa. Beruntun. Sampai hari ini Bapak Ibu proses saya itu tidak seperti orang tuh santai, enak, enggak. Proses. Ternyata ada maksud Tuhan buat saya. Amin. Ternyata apa? Yang Tuhan rencanakan kepada saya yang luar biasa. Dulu saya pikir kalau rencana Tuhan dalam kehidupan saya punya gedung gede, jemaat yang banyak gitu ya. Terus punya anak-anak rohani banyak, punya cabang di mana-mana. Menurut saya itu saya dipakai Tuhan yang luar biasa. Ternyata enggak Bapak Ibu. Itu justru membuat saya jadi sombong. Karakter saya malahan jadi amburadul. Bukan itu Bapak Ibu. Ternyata setelah saya mengerti kebenaran firman Tuhan yang selama saya diproses sampai hari ini, itu dibukakan ya, berubahlah oleh pembaharuan. Setelah saya meninggalkan ya, hidup ini tidak serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Untuk baik aja tidak cukup Bapak Ibu. Untuk baik aja orang belum, standar baik aja orang Kristen tuh belum sampai, belum bisa, belum ada. Apalagi yang berkenan.
Dan apalagi yang sempurna, Bapak Ibu. Yang baik aja belum. Belum berapa persen. Sebab itu di Matius pasal yang keempat, yang 20 mengatakan, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Ngerti Bapak Ibu Saudari, kebenaran mau mengikuti Yesus itu tidak mudah. Mahal. Bukan kata-kata saya, Bapak Ibu, ini kebenaran. Saya menjalaninya. Oh, benar ini kebenaran. Setelah saya mau melepaskan, saya tidak mau lagi serupa dengan dunia ini. Memang sakit prosesnya Bapak Ibu. Sakit saya mengalami sekolah ini, tidak pernah nyaman. Saya harus menanggalkan ini, saya harus, ya kalau harus melakukan, mengasihi. Saya harus pertimbangkan begini, aduh begini begitu. Tadi malam ada orang tua dari April ini, yang mereka dari kampung sana, dia katakan, bagaimana kalau kami pindah di sini? Saya tidak langsung jawab Bapak Ibu. Memang menurut pemahaman saya manusia, ya kalian pindah aja di sini, ngapain di desa sana? Kasihan saya melihat kehidupan ini. Saya bilang hari-hari ini saya sangat peduli dengan orang-orang yang, aduh Bapak Ibu. Tapi saya bertanya sama Tuhan, gimana? Hati saya rindu mau melakukan ini. Dan tidak cuma hanya ada di sini, cuman tidak bertumbuh. Nah itu sangat sedih sekali saya. Ngapain menampung orang-orang cuma hanya sekedarnya saja. Saya ingin mereka bertumbuh, dibawa ke langit baru dan bumi baru, Bapak Ibu. Makanya saya datangkan ke sini untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, itu penting dulu. Cari dulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka segala sesuatu akan ditambahkan bagimu. Saya rindu Bapak Ibu, saudara-saudara saya yang ngumpul-ngumpul, aduh saya harus bersikap bagaimana. Saya tidak banyak ngomong lagi, saya memberi hidup teladan, perbuatan kepada mereka. Sulit Bapak Ibu, sulit. Cuma jangan kesempatan kita baik ini digunakan dengan salah. Harus jujur. Kalau katakan begini, harus dilakukan dengan benar. Jangan pendusta. Kalau janjimu hari ini seperti ini, janjimu ya harus ditepati. Itu menjadi orang Kristen. Dan saya juga bertanggung jawab untuk mengajarkan yang benar, Bapak Ibu. Paham ya? Tidak mudah. Kalau secara manusia saya pakai perasaan, aduh tidak enak ah. Nanti dia tersinggung, nanti dia marah. Tidak ada lagi Bapak Ibu. Kan bilang kalau kau tidak berani menyampaikan kebenaran firman ini, tidak bisa dipercaya Bapak Ibu. Saya tidak akan pernah dipercaya oleh Tuhan. Kalau saya sebagai gembala yang dipercayakan oleh Tuhan ini untuk menyampaikan kebenaran ini, saya selewengkan, saya tidak akan pernah dipercaya oleh Tuhan. Dan saya tidak akan pernah menjadi berkat bagi orang lain. Saya tidak akan pernah membawa orang di dalam keselamatan. Sebab itu harga yang dibayar itu mahal. Barang siapa takut kehilangan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya, dia akan mendapatkan. Mendapatkannya apa Bapak Ibu? Seperti Yesus. Dia rela memberi nyawanya untuk menyelamatkan kita. Dia berani. Dia tidak pernah berkata-kata apa. Seperti Maria yang hari ini kita memperingati hari kelahirannya. Secara manusia Maria adalah seorang perawan suci. Maria cuma berkata seperti ini, jadilah padaku menurut perkataanmu.
Maria tidak ada membantah. Padahal pada waktu itu di bangsa Israel pada waktu itu kalau ada orang yang bunting tanpa suami itu dilempari batu Bapak Ibu. Tapi Maria tidak berkata apa-apa, tidak membantah sedikit. Dan dia katakan, jadilah padaku menurut perkataanmu. Nurut Maria itu rendah hati Bapak Ibu. Yuk kita mau seperti Tuhan Yesus yang sudah mencontohkan kita. Maria yang hari ini kita peringati hari kelahiran Tuhan Yesus. Jangan kita terus merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus itu selalu memikirkan rame-rame, kumpul-kumpul, pesta pora. Syukur ada COVID-19 ini. Ya. Apakah kita merenungkan hari kelahiran Tuhan Yesus ini dalam satu perubahan pemahaman kita dari kehidupan kodrat dosa menjadi kodrat ilahi. Harus merubah. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Matius 5 sekali lagi mengatakan 48. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Sesuai standar ya Bapak Ibu ya. Makanya saya bilang tadi banyak diberi, banyak dituntut. Kalau saya banyak dituntut lagi Bapak Ibu. Banyak diberi kebenaran, dituntut oleh Tuhan. Sampai ke hal-hal yang kecil pun saya tidak boleh salah. Kalau saya salah itu hati saya sakit di sini Bapak Ibu. Karena apa? Standar saya lebih dari saudara. Standar saya tidak sama dengan saudara. Karena saya banyak diberi, banyak dituntut. Lucu kalau saya lebih rendah dari kalian. Terus saya mengajarkan di sini, tidak mungkin. Saya harus lebih dari kalian. Amin. Paham ya Bapak Ibu Saudari dikasih Tuhan. Ingat sekali lagi bahwa kalau kita mau jadi seperti Yesus, mau menjadi orang Kristen, itu harus standarnya ya, harus kamu sempurna. Sama seperti Bapamu di surga adalah sempurna. Mustahil. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Saya dulu pun mengatakan begitu. Tapi hari ini kebenaran firman Tuhan, iya dan amin. Saya terpesona. Kalau Tuhan sudah berfirman, dia tidak pernah bohong. Kalau firman Tuhan ini bohong, gak usah menjadi orang Kristen. Gak usah percaya Yesus. Tapi saya membuktikan hari ini, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Dia sanggup melepaskan saya, melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Walaupun itu berat. Saat kita mau, saat kita meresponi kebenaran firman Tuhan ini, seperti Maria, rendah hati, kita melihat kemuliaan Allah dinyatakan melewati hidup kita. Inilah orang-orang yang nantinya akan dipakai Tuhan menjadi berkat. Kalau kamu tidak mau, kamu tidak percaya, tidak mungkin Tuhan akan memakai kita menjadi saluran berkat-Nya. Karena kau masih mencintai dunia ini. Kau masih terikat dengan segala sesuatu. Kau tidak layak menjadi muridku. Dan Tuhan katakan, aku tidak pernah kenal engkau, nyangkau. Karena engkau tidak melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Dan Tuhan katakan, kalau yang melakukannya inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tuhan senyum melihat kita. Kalau kita tidak melakukan selama kita ada di dunia ini, kita tidak meresponi, kita tidak rendah hati, kita tidak berjuang, kita tidak haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Tidak mungkin kita serupa seperti Yesus, sempurna seperti Bapa. Sebab itu firman Tuhan katakan, nyah engkau, aku tidak pernah kenal engkau. Karena kita tidak mau melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita angkat pujian kita. Kalau Bapak Ibu hari ini meresponi kebenaran firman Tuhan. Bapak Ibu katakan, Bapa, ku mau indah di matamu. Dan mulia dalam pandanganmu dengan tulus Bapak Ibu. Percuma kita
menaikkan pujian ini kalau kita tidak mempraktekkannya, tidak melakukannya dalam kehidupan ini. Tidak ada artinya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu dengan sungguh-sungguh memuliakan Tuhan lewat pujian ini, dengan hati yang tulus, maka Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita untuk melakukan. Seperti apa yang saya alami Bapak Ibu. Setelah saya rendah hati di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau melakukan kebenaran-Mu ini. Walaupun itu sulit, berat untuk aku lakukan. Tapi aku mau Tuhan. Aku mau melakukan kehendak-Mu. Karena ini yang Tuhan firmankan kepadaku. Aku mau Tuhan. Aku mau Bapa. Walaupun itu Bapak Ibu sulit sekali, berat. Sakit Bapak Ibu. Tapi saya bilang sama Tuhan. Tuhan, aku mau. Aku mengasihi Engkau Tuhan. Aku mau hidupku berkenan di hadapan-Mu. Aku tidak mau nanti Tuhan aku ditolak oleh Tuhan. Aku ingin hidupku menyukakan Engkau. Bapa, Ku mau indah di mata-Mu dan mulia dalam pandangan-Mu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku Kau hiasi. Bapa, ku mau indah di mata-Mu dan mulia dalam pandangan-Mu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku Kau hiasi. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hati. Seperti Yesus, seperti Yesus. Mari saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus, yang selalu menyukakan hati, yang selalu menyukakan hati, yang selalu menyukakan hati. Bapak Ibu, kalau kau sungguh-sungguh hari ini ingin berkomitmen kepada Tuhan untuk lebih lagi menyukakan hati Tuhan dalam hidupmu, mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu. Haleluya. 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 Berkati mereka Bapak. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu yang Kau terus sampaikan bagi kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak.
Kami kembalikan pujian, hormat, kemuliaan. Hanya Engkau yang layak menerimanya. Kami mau mengakhiri ibadah kami pada saat hari ini. Saudara kekasih, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Bapa di surga, cinta kasih dari anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan pertolongan Roh Kudus menyertai saudara sekalian, dari sekarang sampai selamanya. Yang diberkati Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudari.